Ya sebetulnya rakyat udah merasa sebetulnya ada yang nggak benar gitu kan. Tapi ya itu sama seperti kalau seorang perempuan lagi hamil, sang perempuan sebetulnya dia ngerti kondisi bayinya karena itu adalah rahimnya. Tapi dia mesti nunggu USG, ultrasonografi peralatan itu kan. Begitu di USG baru terlihat sebetulnya posisi bayinya itu adalah begini-begini nih. Tapi sebetulnya si ibu udah tahu. Jadi begitu juga rakyat ngerti keadaan. Tapi baru setelah di USG oleh Pak Luhut baru kita ngerti bahwa oh ya dari awal sebetulnya keadaannya buruk. Nah ini begini-beginian kan yang harusnya kalau presiden mengerti dia buka dari awal sehingga nggak anggaran udah keburu habis, internasional udah ngepung kita dianggap kayak orang yang berpenyakit dan bahaya bagi dunia tuh. Kita udah disingkirkan baru satu-satu ngomong gitu kan. Lagi Sri Mulyani ngomong pasti kan, iya memang saya juga udah hitung sebetulnya cukup kok uangnya tuh. Kan bisa begitu nanti Sri Mulyani mau bilang kan. Karena Pak Luhut udah mulai, jadi kita anggap aja Luhut Binsar Panjaitan membuka kotak Pandora. Itu kira-kira. Iya. Ya, saya kira Pak Luhut pada waktu Anies bicara begitu, dia ada di Air Traffic Control di AT, apa namanya ATC itu kan. Jadi Pak Luhut tahu bahwa memang ini akan ada hard landing. Tapi dia berusaha untuk menenangkan keadaan setelah dia tahu bahwa betul-betul pesawat itu nggak bisa lagi cari lapangan darurat lain, harus mendarat secara keras. Nah karena itu sekarang dia kasih sinyal benar bahwa kita mau mendarat secara keras ya. Kan kalau pilot ya dia cuma tunggu ATF-nya kan, apa ATC-nya, Air Traffic Control-nya kan. Nah Pak Luhut ada di atas menara dan lihat bahwa ya hari ini saya mesti pastikan atau jam ini memang akan ada pendaratan darurat. Jadi yang terjadi bukan PSBB darurat sebetulnya, tapi pendaratan darurat, dan ini akan ada guncangan nih. Nah, saya nggak tahu bagaimana guncangan, tergantung BIN, intelijen itu pasang kuping di mana yang ada keresahan. Apakah emak-emak bersiap-siap untuk bawa panci sebagai protes atau mahasiswa akan nambah mem segala macam itu kita biarkan dijawab nanti oleh waktu. Ya sebetulnya ini presiden mesti ngerti bahwa begitu terjadi sporaditas itu artinya psikologi publik bukan lagi soal pandemi, tapi soal legitimasi kekuasaan. Kan itu intinya kan, buat terjadi penularan keresahan, dan itu berlangsung karena hukum sosiologi begitu. Jadi rakyat bukan sekedar lagi minta presiden lebih tegas, mereka minta supaya ada ketegasan baru dari pemimpin yang lain atau pemimpin baru gitu kan. Kan itu intinya sebetulnya. Jadi kalau presiden nggak bisa baca keadaan, maka ini akan tumbuh terus saja bergulir. Satu yang disebut apa namanya contagious effect itu, efek menularnya ini. Kan bagian-bagian yang berkali-kali kita terangkan itu seolah-olah istana anggap under control. Nah sekarang soal ini makin sulit untuk diselesaikan. Jadi siapin aja UGD politik gitu, karena keadaan darurat ini akan menghasilkan guncangan besar. Ya itu, ya ini soal jam terbang pilot sebetulnya tuh, atau pilot salah bawa pesawat gitu kan nih, mestinya bawa pesawat penumpang itu, tapi dia bawa kargo, jadi dia nggak ngerti bahwa yang di belakang itu adalah manusia bukan kargo. Karena ini soalnya kan, jadi guncangan itu dia nggak peduli itu, dia terobos saja awan, cumulonimbus, padahal dia bisa memutar pakai sudut yang lain. Cuman dia tahu kalau dia memutar itu afturnya lebih banyak emang terbuang. Jadi dia mau menerobos dan akibatnya guncangan. Nah ini sebetulnya jadi keadaan yang memang dari awal predictable. Tapi ya karena ugal-ugalan ya udah. Ya mau apa, kita mau nolong apa, kita berdoa iya, tapi doa itu membuat batin kita tenang, tapi kehidupan sehari-hari nggak bisa tenang hanya dengan berdoa, karena ini soal negara. Ya memang itu fungsi agama adalah memperluas batin, yang membuat batin itu lega itu. Dan kita tentu berharap bahwa setelah batin kita lega, ada energi baru untuk membayangkan harapan perubahan lebih baik. Jadi segeralah setelah hari raya Kurban, kita siap-siap untuk kembali menghadapi turbulensi politik baru. Dan keadaan ini yang nanti akan menerangkan pada sejarah bahwa memang salah memilih pemimpin itu artinya menyebabkan tambal sulam kebijakan, dan itu akan membebani generasi ke depan. Nah sekali lagi kita mesti ingatkan bahwa yang dilakukan oleh kekuasaan sekarang itu
menghilangkan potensi dari manusia Indonesia untuk tumbuh dalam 1 dekade ke depan. Itu intinya sebetulnya.